Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin mempelajari bahasa Arab atau telah mempelajari bahasa Arab namun terkendala dengan beberapa hambatan dan kesulitan, maka dalam video kali ini ada beberapa tips yang bisa sekiranya membantu kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik. Di antara dari tips-tips berikut, yang pertama adalah luruskan niat kita. Tatkala kita mempelajari bahasa Arab, maka niatkan apa yang kita sedang pelajari ini, yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama mempelajari bahasa Arab dalam kasus kita ini adalah bagian dari mempelajari agama. Karena Al-Qur'an kita itu berbahasa Arab. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum taqilun. Sungguhnya aku, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an ini dengan berbahasa Arab agar kalian dapat memahaminya. Oleh karenanya, saudara dan saudaraku, ketika kita ingin mempelajari Al-Qur'an secara maksimal, mempelajari agama ini secara maksimal, adalah salah satu kuncinya mempelajari bahasa agama ini, yaitu berbahasa Arab. Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih bagi agama Islam ini, dan dia adalah bahasa yang terbaik. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat yang kita tadi baca, yaitu surat Yusuf ayat 2, beliau mengatakan wadzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat. Hal tersebut kenapa Allah memilih Al-Qur'an dengan berbahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik dari sekian banyak bahasa. Oleh karenanya, ketika kita mempelajari bahasa Arab, niatkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar bahasa Arab adalah bagian dari agama kita, mempelajari agama kita. Ketika kita niatkan dengan benar, maka tatkala kita belajar terus menerus, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang mempelajarinya dengan niat yang tulus. Dan ketahuilah saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, bahwasanya mempelajari ilmu agama dengan niat yang benar ada suatu hal yang sangat besar, yang sangat berarti. Oleh karenanya Imam Ahmad beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu agama itu tidak ada yang sebanding dengannya apapun juga, dari besarnya pahalanya dan dari sisi yang lainnya. Tapi bagi siapa? Liman sohat niyatuhu, bagi orang yang tulus, yang jujur, yang benar niatnya. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab dengan meniatkan bahwasanya kita sedang melakukan ibadah kepada Allah, maka bersamaan dengan itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada kita. Kemudian tips yang kedua, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, adalah berdoa kepada Allah. Sungguhnya ketahuilah, kita ini, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, kita ini semuanya lemah. Sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab ini, bisa menguasai bahasa Arab ini paling tidak dasar-dasarnya. Karena banyak orang yang tertipu oleh dirinya sendiri, merasa memiliki kecerdasan yang tinggi, ingatan yang tajam, pemahaman yang kuat, kemudian akhirnya menyadarkan dirinya dengan hal-hal tersebut. Dan banyak saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah,
orang yang demikian keadaannya cerdas, tajam ingatan, tinggi pemahamannya, tetapi tidak mampu menguasai bahasa Arab. Sedangkan dia mampu menguasai bahasa yang lainnya. Nah, karenanya butuh kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan meminta kepada Allah, dengan berdoa kepadanya. Jangan terlalu mengandalkan kemampuan yang kita miliki. Betapa banyak tadi orang-orang yang seperti itu, ya akhirnya mereka tidak bisa menguasai bahasa Arab. Allah sibukkan dia dengan urusan yang lain, kemudian meninggalkan mempelajari bahasa Arab. Dan saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk merespon setiap doa yang dihaturkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan respon doa-doa kalian. Kemudian tips yang selanjutnya adalah kuatkan tekad kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Karena tadi berkaitan dengan yang kita sedang lakukan ini, mempelajari bahasa Arab ini adalah bagian kita mempelajari agama, maka kuatkan tekad tersebut. Kalaulah kita bisa mempelajari bahasa asing yang lainnya dan mampu menguasainya, kenapa kita tidak bisa menaruh perhatian yang besar, memprioritaskan juga mempelajari bahasa agama kita. Ya, oleh karena itu, kuatkan tekad ya untuk mempelajari bahasa Arab ini. Dengan tekad yang kuat dan bulat, itu sebagai laksana energi yang kita bisa gunakan nantinya ketika kita mengalami kesulitan dan hambatan mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah, tips selanjutnya dalam mempelajari bahasa Arab adalah bersabar. Karena dalam melakukan atau melaksanakan ketaatan dan ibadah, pastilah kita akan mengalami rasa berat. Ya, oleh karenanya bersabar. Dan ketahuilah saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seorang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala yang sangat banyak. Bahkan pahalanya tidak diketahui berapa banyaknya, tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya atau hanyalah orang-orang yang sabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pahala dengan tanpa batas. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, kesusahan dalam mempelajari bahasa Arab, ketahuilah sesungguhnya kalau kita bersabar, maka pahalanya akan semakin banyak. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya musibah atau kesulitan yang dialami. Karenanya bersabar dalam mempelajari bahasa Arab, karena butuh waktu yang tidak sebentar mempelajarinya. Ya, oleh karenanya bersabarlah. Kemudian tips yang selanjutnya adalah mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Jangan hanya sekedar belajar bahasa Arab di tempat pertemuan saja, di kelas, di masjid, atau di tempat-tempat belajar bahasa Arab tersebut. Kemudian ketika di rumah kita tidak mengulanginya. Betapa banyak orang-orang yang gagal dalam memahami bahasa Arab, salah satu sebabnya adalah karena tidak mengulang dia pelajaran yang telah dia pelajari, yang telah dia dapat nanti di rumahnya, tidak diulang kembali. Uniknya bahasa Arab itu, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, adalah dia memiliki hubungan atau kesatuan antara satu materi dengan materi yang lain. Ibaratnya suatu mata rantai, dia saling berkaitan antara materi satu dengan yang lainnya. Apabila luput satu materi atau tidak memahami satu bagian materi dalam bahasa Arab, maka itu akan berpengaruh kepada materi-materi yang lainnya. Oleh karenanya, perlu sekali kita mengulang kembali pelajaran di rumah atau di tempat tinggal kita. Ketika mendapati kesulitan atau lupa, maka kita beri catatan. Ketika nanti pertemuan kembali, disampaikan kepada pengajarnya. Nah, sebagaimana juga ada dikatakan,
Hayatul ilmi bil murojaah. Hidupnya ilmu itu dengan murojaah, dengan evaluasi, dengan diulang-ulang. Akan senantiasa hidup ilmu tersebut apabila kita terus mengulang-ulangnya. Demikianlah tips-tips yang bisa kami sampaikan berdasarkan pengalaman kami ketika dulu juga mempelajari bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahami bahasa Arab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.